Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin Disney bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu Mimin akan membawakan alur ceritanya. Raksasa lapis baja melihat siaran langsung dan berkata, Lo Feng ini sebenarnya memiliki teknik 10.000 utas. Sepertinya latar belakangnya tidak sederhana. Lebih dari 1 juta peserta menonton layar di tengah alun-alun. Hanya ada 4 layar yang tersisa. Karena hanya ada 4 orang di ruang pelatihan, yaitu Bolan, Candita, Yifeng, dan Lo Feng. Kompetisi jenius kali ini pasti dianggap sebagai salah satu yang tertinggi dalam kualitas. Negara semesta Ganwu telah meletus. Kerajaan Gunung Naga Hitam bahkan lebih gila lagi. Ada banyak orang yang kecewa sebelumnya dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Namun dengan peringkat Lo Feng naik dengan cepat, banyak orang yang terpana. Oke guys, Mimin jelasin dikit ya. Jadi bumi itu masuk dalam wilayah Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Dan Gunung Naga Hitam itu sendiri bagian dari negara semesta Ganwu. Semoga kalian paham ya. Ketika Lo Feng dipastikan memiliki hak untuk memasuki inti perusahaan virtual alam semesta, Kaisar Gunung Naga Hitam akan membuat perayaan besar. Lebih dari 1 juta jenius dari 1008 negara di dunia menyaksikan 4 layar di udara. Dewa Kematian Bolan telah melewati menara ke-6. Saat ini, dari peringkat 2 hingga 6, mereka semua mati di lantai 1 menara ke-6. Dan Dewa Kematian Bolan ini benar-benar melewati semua 7 level, menyelesaikan seluruh menara ke-6. Poinnya akan membuat semua orang jauh di belakang. Melihat siluet manusia berjubah putih, semua jenius merasakan rasa iri di dalam diri mereka. Bisa dikatakan bahwa Dewa Kematian Bulan ini benar-benar melebihi semua jenius. Dewa Kematian Bulan begitu kuat sehingga ia membuat orang lain putus asa. Di sisi lain, Lo Feng menemukan layar pergelangan tangannya bergerak. Menatap layar, peringkat menampilkan 4 orang yang tersisa masih di ruang pelatihan. Itu berarti ada beberapa perubahan. Bolan nomor 1 dari negara Noah Universe. Nomor 2 Gu Siluo dari negara semesta Yimo. Layar menampilkan 100 teratas, termasuk Lo Feng. Itu Dewa Kematian Bolan. Ekspresi Lo Feng berubah. Dia benar-benar berhasil melewati menara ke-6. Siapa yang tahu apakah dia akan bisa melewati lantai 1 menara ke-7? Lo Feng berpikir, jika dia bisa melakukan itu, maka itu terlalu mengerikan. Banyak orang menatap dan menonton. Para jenius yang menyaksikan semua terkejut. Kesulitan menara ke-7 adalah lompatan yang ekstrim. Bolan terluka untuk pertama kalinya. Bolan yang selalu santai akhirnya melepaskan kekuatannya yang menakutkan. Bahkan perusahaan virtual alam semesta dan 4 orang kuat Leviathan besar lainnya yang bisa mengguncang seluruh alam semesta semua menyaksikan pertempuran ini. Lagi pula, kesulitan menara ke-7 ditetapkan sehingga pejuang tingkat bintang sama sekali tidak memiliki peluang untuk lewat. Mereka hanya bisa menyaksikan bagaimana Dewa Kematian Bulan ini akan tampil sekarang. Dari 10.000 mamut berbulu darah, Bolan berhasil mengalahkan 5.612. Hanya dari 1 tingkat menara ke-7 bisa memperoleh 56,12 miliar poin. Namun dia masih gagal di lantai 1 menara ke-7. Lebih dari 1 juta orang jenius berkumpul di tengah alun-alun menghela nafas lega. Pertempuran Dewa Kematian Bolan benar-benar membuat mereka menahan napas. Pedangnya sangat cepat, tidak dapat diprediksi dan sengit, juga dilengkapi dengan gerakannya yang sulit dipercaya. Itu membuat mereka semua iri padanya. Menara ke-7 terlalu sulit. Jika itu bukan Dewa Kematian Bolan, orang lain akan langsung diinjak-injak oleh kawanan mamut. Meskipun Dewa Kematian Bolan telah gagal, itu membuat para jenius yang berhasil mencapai 100 besar semua terkejut. Dia terlalu kuat. Civic Rongjun mencengkramkan tinjunya erat-erat, menatap layar dan berkata, jika aku bertarung melawannya, aku tidak akan bisa menerima bahkan 1 gerakan pun. Kakak, tidak heran guru berkata kita tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk mengalahkannya. Dia terlalu kuat. Gadis lembut berambut hijau keriting dengan ukiran di dahinya berkata dengan lembut. Pemuda berambut hijau di sampingnya mengangguk. Dewa Kematian Bolan dikeluarkan dari ruang pelatihan. Satu-satunya yang tersisa adalah 3 orang, Candita, Yifeng, dan Lo Feng. Tidak lama kemudian, Candita gagal di menara 5 level 5.
peringkat akhir ke-28. Sementara Yifeng, pemuda pemalu ini, berhasil mencapai tingkat 6 menara ke-5 dan posisi peringkat akhirnya ke-16. Kandita dan Yifeng ditendang keluar dari ruang pelatihan. Satu-satunya yang tersisa adalah Lo Feng. Di tingkat 6 menara ke-5, itu adalah gurun yang tak terbatas. Di atasnya ada 10 binatang buas emas yang sangat besar. Lo Feng melihat pada 10 binatang luar angkasa ini. Dari ingatannya yang diwariskan, dia sudah tahu detail persis karakter binatang buas ini. Chang dan binatang bertanduk emas memiliki hubungan khusus. Di antara binatang jenis ruang emas, peringkat rata secara alami adalah binatang bertanduk emas, dan peringkat nomor 2 adalah Chang. Meskipun itu hanya beda 1 peringkat, sebenarnya perbedaan dalam kemampuan bertarung mereka sangat besar. Binatang bertanduk emas setelah mencapai kematangan secara otomatis menjadi tingkat penguasa sektor. Chang pada puncaknya hanya mencapai tingkat penguasa domain. Dalam hal kemampuan bertarung, tingkat rata-rata mereka lebih kuat daripada garis keturunan manusia paling elit. 10 makhluk luar angkasa Chang ini, panjang tubuhnya hanya 300 meter. Ekornya hampir sepanjang tubuh, seluruh tubuhnya ditutupi sisi emas gelap, dan punggungnya memiliki tonjolan tajam. Kepalanya sangat besar, ukuran mulutnya yang berdarah membuat bulu kuduk merinding. Giginya dan kekuatan gigitannya juga sangat mengejutkan. Bagian atas kepalanya berkilau dan ditutupi sisi. 10 makhluk luar angkasa Chang semua berbalik untuk melihat Lo Feng yang kecil. Menarik, mata Lo Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang bahkan lebih mengerikan. Chang telah bertemu dengan manusia bentuk dari bintang bertanduk emas. Lo Feng menginjak pesawat ulang-alik awan gelap dan menjadi seberkas cahaya. Segera, 10 binatang buas Chang menjadi sinar cahaya dan mengejarnya. Namun, setelah 5 tahun pelatihan, kecepatan Lo Feng jauh lebih cepat daripada Rong Jun, bahkan selama pertempuran sebelumnya, dan jauh lebih gesit. Setelah kehilangan 9 Chang yang sangat cerdas mengerti bahwa lawan ini tidak mudah dihadapi. Karenanya, mereka langsung saling menempel dan tidak terpisah. Lo Feng sangat tahu jelas, meskipun makhluk luar angkasa itu sangat kuat dan cepat, dengan bakat dan kekuatan alami yang menakutkan, manusia dengan tingkat yang sama tidak memiliki kemampuan untuk menandingi kekuatan melawan mereka. Namun, satu kelemahan mereka adalah ukuran mereka terlalu besar. Dengan tubuh yang lebih besar, itu menciptakan dilema terhadap manusia yang jauh lebih kecil. Karena itu, Lo Feng berlatih keras ruang absolut dan teknik Dewa Dunia. Dewa Dunia memungkinkannya mengecilkan ukurannya. Ruang absolut meningkatkan kegesitan. Meskipun Lo Feng membutuhkan waktu hingga 10 hari untuk menyelesaikan pertempuran ini, sebenarnya pertempuran ini masih sederhana dan bersih. Menara 5 lantai 7. Ini adalah gurun yang tak berujung. Lo Feng menghadapi 3000 belalang sembah hijau. Lo Feng benar-benar kewalahan dengan klan serangga ini. Ketika dalam posisi mendesak, Lo Feng melakukan terobosan. Dari teknik 10.000 utas, dia berhasil melakukan sampai 9. Lo Feng merasakan riak gerakan ruang angkasa yang akrab, secara bertahap merasakan sedikit berbeda. Lebih dari 1 juta jenius bersama dengan Andaying semua menonton satu layar yang tersisa. Satu-satunya peserta yang tersisa Lo Feng, dia tiba-tiba melepaskan kekuatannya dan menghasilkan 9 bayangan dan menghancurkan semua klan serangga dalam satu sapuan. Adegan itu membuat semua jenius menjadi benar-benar terdiam. 9 utas. Dia benar-benar mencapai 9 utas. Raksasa lapis baja menyaksikan layar. Matanya memancarkan sinar jantung yang berdebar-debar. Ada 1008 negara semesta di sini. 13, kamu telah mengambil 2 slot. Di sekelilingnya, semua Andaying tertawa dan membicarakan raksasa baju besi. Ada total 1008 Andaying di sini. Secara alami, mereka membentuk kelompok mereka sendiri dan mengobrol. Apa yang kalian pikirkan tentang Lo Feng ini dari negara alam semesta Ganwuku? Mencapai teknik terbang 10.000 utas tingkat 2 dan menggunakan persenjataan Nansen. Seorang pria berambut panjang hijau gelap dengan hidung besar. Dia berkata bahwa kekuatan Lo Feng saat ini dapat memasuki peringkat 10 besar. Di dalam ruang pelatihan, Lo Feng pasti bisa mencapai peringkat 5 teratas. Bahkan jika itu adalah arena duel yang sebenarnya, dia harusnya bisa mencapai peringkat 10 besar. Andaying yang lain mengangguk. Pelatihan ini dibandingkan dengan duel 1 versus 1 sangat berbeda. Seorang master mental bisa menjauhkan diri dan menyerang dari jauh,
Namun, seorang pejuang harus menyerang sampai dia berada dalam jangkauan serangan. Di alun-alun, lebih dari 1 juta orang jenius menatap layar. Lo Feng mencapai lantai 1 menara ke-6. Yang mulia, Lo Feng ini sangat kuat. Seorang pria berkata dengan lembut. Di sampingnya adalah pemuda berambut hitam lapis baja perak. Dia Pangeran Manka di peringkat ke-18. Matanya berbinar ketika menatap tajam ke arah Lo Feng di layar. Aku akui, aku membuat kesimpulan yang salah sebelumnya. Dia masih dipenuhi dengan kepercayaan diri sebelumnya. Namun sekarang berbeda jauh. Pangeran Manka berkata, dia melatih 10.000 utas. Dia sudah mencapai level 9 utas. Memang lawan yang kuat. Jika aku ingin memasuki area rahasia primal, Lo Feng ini akan menjadi penghalang besar. Aku pasti akan mengalahkannya. Setelah itu, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Percikan petir melintas. Dengan rambut acak-acakan, Sivik Rongjun menatap layar dengan keras dan dia berkata dengan lembut. Dia sudah menjadi begitu menakutkan. Namun, tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku pasti akan menjadi yang terkuat. Tercakup dalam jubah hitam, seorang pemuda di antara para jenius lain menatap layar dan berkata dengan lembut, Lo Feng, aku akan mengalahkan kalian semua, termasuk Dewa Kematian Bulan. Para jenius elit dan paling menonjol berkumpul di sini. Mereka semua tidak takut. Mereka semua memiliki keyakinan dan kebanggaan mutlak. Semua jenius mulai berdiskusi. Selama level 1 menara ke-6, pertempuran sudah di titik paling gila. Pergi dan mati kalian semua. Mata Lo Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Tubuhnya dipenuhi noda darah. Bahkan ada lubang di pinggangnya. Dia berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap. Gerakannya tidak terduga, menghasilkan 9 gambar. 9 gambar ini tidak berkesinambungan, tetapi mereka membentuk lingkaran. Itu hampir seperti domain absolut Lo Feng. Gerakannya tidak bisa diprediksi, dia sangat gesit. Tidak heran, Dewa Kematian Bulan bahkan tidak berhasil melewati level 1 menara ke-7. Lo Feng berpikir, kesulitan naik 1 menara terlalu banyak, jauh lebih tinggi daripada tingkat 7 menara ke-5. Di tingkat 7 menara ke-6, Dewa Kematian Bulan masih sangat santai. Dia bahkan tampaknya tidak menggunakan banyak energi. Namun, begitu dia memasuki menara ke-7 tingkat 1, bahkan setelah dia melepaskan semua kekuatannya, dia masih gagal. Dan Lo Feng bisa merasakan sekarang di mana masalahnya. Pertempuran jenius, peserta terakhir Lo Feng menghabisi 6.892 mamut rambut darah. Ini sebanding dengan peringkat 2 hingga 6, berhenti di lantai 1 menara ke-6. Lo Feng peringkat akhir di posisi ketiga. Lo Feng merasakan ruang di depannya, dan setelah itu dia muncul di alun-alun. Para jenius ras manusia dari berbagai negara di dunia, semua memandangnya. Tatapan Lo Feng menyapu mereka, dengan cepat menentukan lokasi tim alam semesta Ganwu. Peringkat ketiga, aku belum pernah mendengar sebelumnya, namun dia sekuat itu. Dalam proses ruang pelatihan ini, tiba-tiba banyak orang muncul entah dari mana. Namun Lo Feng ini dia yang terkuat dari yang muncul. Mendengar berbagai diskusi tentangnya, Lo Feng berjalan kembali ke tim alam semesta Ganwu. Gila, kamu benar-benar membuatku kaget. Kamu benar-benar ganas, kata Windmill. Para pemuda lain yang Lo Feng tidak terlalu dekat juga tersenyum dan memberi selamat padanya. Bagaimanapun, 99% dari orang-orang ini tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk masuk ke dalam 1000 teratas. Lo Feng, Rongjun, ikut aku. Suara tebal itu terdengar dalam telinga Lo Feng dan Rongjun. Lo Feng dan Rongjun berbalik untuk melihat area di dalam alun-alun. 1008 Undying telah berdiri dan terbang ke arah tim mereka sendiri. Raksasa lapis baja segera mencapai tim alam semesta Ganwu dan berteriak, kalian semua kembali ke tempat tinggal. Di gedung pencakar langit 825, tepatnya di lantai 1. 1000 jenius dari negara semesta Ganwu semuanya berdiri di sana. Di bawah tekanan raksasa lapis baja, mereka semua sangat hormat dan diam. Kali ini, kinerja tim negara semesta Ganwu kita sangat bagus. Suara raksasa lapis baja bergema di seluruh aula. Sangat jarang baginya untuk benar-benar memuji. Kecuali Lo Feng dan Rongjun yang masuk ke dalam 100 besar dan langsung masuk ke inti perusahaan virtual alam semesta. Ada 3 orang lain yang berhasil masuk ke dalam 7.300 teratas dan memperoleh hak untuk bertarung demi 900 slot terakhir. Dan selain 5 ini semuanya gagal, menyebabkan para jenius dari negara semesta Ganwu menjadi sedikit tertekan.
Bahkan setelah bertarung begitu lama, saat ini mereka hanya tersingkir. Kalian semua bisa kembali ke dunia nyata dan pergi dari sini. Kalian juga bisa menunggu sebentar dan tim penyelenggara akan mengirim kalian secara otomatis kembali ke negara semesta Ganwu. Lo Feng, Rong Jun, dan 3 lainnya ikuti aku. Suasana di dalam aula besar itu menyedihkan. Semuanya, meskipun kita gagal, kita masih ditawari untuk memasuki area rahasia Ganwu. Itu tidak buruk juga. Meskipun aku lebih lemah sekarang, aku tidak percaya bahwa aku masih akan lebih lemah di masa depan. Kita hanya level bintang sekarang. Proses pelatihan baru saja dimulai. Masih ada tingkat alam universe, penguasa domain, dan tingkat penguasa sektor. Perjalanan kita masih jauh dan panjang. Bahkan jika kalian memasuki inti dari perusahaan virtual alam semesta, masih sangat sulit untuk menjadi Undying. Dan area rahasia Ganwu kita juga dapat menghasilkan seorang Undying. Para wanita dan pria muda ini semua memiliki hak untuk memasuki area rahasia Ganwu, kecuali beberapa yang kembali langsung ke dunia nyata. Sebagian besar dari mereka pergi menuju restoran di alun-alun. Pada saat ini, 1000 jenius dari negara semesta Ganwu terbagi menjadi 2 jalur. Banyak dari mereka memasuki area rahasia Ganwu, beberapa memasuki inti perusahaan virtual. Bagaimana masa depan terungkap, tidak ada yang tahu. Oke guys, cerita sampai sini dulu dan wah, pelan tapi pasti ya. Jadi kesimpulan dan juga nilai yang bisa kita ambil dari video kali ini yaitu kayak Lo Feng teman-teman, pelan tapi pasti ya, daripada cepet tapi ujung-ujungnya nggak sesuai harapan ya. Ya segitunya teman-teman. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.